Baik, selamat malam. Kembali lagi di NRW TV channel. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Salam Pancasila Progresif Revolusioner, Bung Apek, Ya, Bang Moyo. Kayaknya mukanya lagi ceria apa lagi tutup ini. lagi bingung mikirin kasusnya Kang Ubed. Oh iya. Bang Apek. Oh, iya. Iya. Coba Bang Moyo. Gimana Bang Apek untuk kasusnya Bang Ubed ini sebenarnya menurut pandangan Bang Apek gimana sih? Ya memang kita harus jernihkan ya kasus Kang Ubed itu. Pertama dipahamin Kang Ubed itu sedang memperjuangkan amanat konstitusi yang menyatakan penyelenggara negara bersih dan bebas KKN, KPPN. Nah, dalam dugaannya itu dan kita semua memahami ada ketidakwajaran dari bisnisnya anak presiden, sehingga dia perlu mengambil keberanian di tengah orang yang mungkin masih berpikir ulang. Kang Ubed melakukan langkah terobosan dan berhasil melakukan pengaduan ke KPK. Wajar kalau kemudian terjadi pro kontra, tapi melihat landasannya sangat kuat. Apa yang dilakukan Kang Ubed itu kan menjalankan konstitusi, konsisten terhadap perubahan Indonesia dalam melakukan pemerintahan bersih. Nah, harusnya pihak yang keberatan itu nggak perlu terlalu berlebihan dengan menggugat balik Kang Ubed, karena memang urusannya kan ini urusan pemerintahan bersih gitu. Jadi saya melihat apa yang dilakukan Kang Ubed itu adalah patut kita mendukung dan melakukan sebuah perjuangan bersama melawan pemerintahan KKN. Jadi pemerintahan yang KKN Bang, Kaisang ini kan bukan pemerintah. Iya. Yang dimaksudnya apa nih? Yang jelas dong Bang. Nah itu kan ada unsur nepotismenya. Oh, nepotisme. Nepotisme. Kata KKN itu nepotisme. Nepotisme. Memasukkan anaknya. Anak-anaknya. Kalau anaknya menjalankan usaha sebelum bapaknya jadi presiden gimana? Ya nggak apa-apa, sekalipun sekarang kan nggak apa-apa. Artinya sekarang kan nggak ngelarang. Kang Ubed hanya mempertanyakan, melakukan gugatan, melakukan dugaan, kena unsur KKN nggak? Jadi nanti biar KPK yang menjelaskan, menyatakan apakah anak presiden terlibat KKN atau tidak, biar KPK. Bukan yang marah-marah itu yang nggak ada kaitannya, bukan anak presiden, bukan presiden marah-marah mau menggugat Kang Ubed. Dia itu mau ngebela negara atau mau bela anak presiden. Kalau Kang Ubed jelas mau bela negara bersih dari KKN. Nah yang ngegugat ke Kang Ubed itu pembelaannya dasarnya apa? Nggak ada kaitannya marah-marah gitu loh. Harusnya dia mendukung Kang Ubed untuk membangun pemerintahan yang bersih. Nggak ada nepotisme, nggak ada kolusi, nggak ada korupsi gitu. Nah kalau ini menjadi satu pelajaran, setiap orang yang melakukan pengaduan KKN harusnya dilindungi oleh konstitusi. Biarkanlah ini berjalan, semuanya baiknya menunggu yang nggak sepakat dan yang mendukung melakukan hal yang sama sampai keputusan KPK menyatakan apakah anak presiden terlibat KKN atau tidak. Kita dengar hasilnya. Ternyata tidak. Ya Kang Ubed juga nggak perlu digugat karena itu kan menjaga pemerintahan. Iya, tap MPR. Ya. Kecuali urusannya pribadi ke pribadi ya. Tapi walaupun dia anak presiden kan, tapi bisa dong dia mengambil hak pribadinya untuk berusaha apa segala macam. Dan itu juga agak rancu di luar sana tuh. Gimana Iya. tuh? Ya memang kan yang Kang Ubed kan bukan menolak anak presiden bisnis. Nah ini juga yang salah paham sama kelompok yang nggak suka tuh. Anak presiden dibilang Kang Ubed hanya mau menyampaikan apakah keterlibatan anak presiden dalam bisnis ada unsur KKN atau tidak. Ubedillah itu tidak menyatakan anak presiden nggak boleh berbisnis. Kok disuruh ngomongnya anak presiden nggak boleh berbisnis? Padahal yang ingin disampaikan itu kita punya prinsip komitmen pemerintahan yang bersih, bebas KKN. Nah ini kan diingatkan, bukan menolak anak presiden mau bisnis. Kalau bisnis silakan aja, selama itu nggak KKN ya nggak apa-apa.
Karena sekarang ada isu baru bang, kalau mau kaya mendadak katanya bisnis goreng pisang apa gimana gitu. Goreng pisang. Iya, karena situasi hari ini kan itu yang berkembang. Nah, kalau bukan anak presiden dikasih nggak tuh dana puluhan miliar tuh? Iya, Kan iya. nggak logis itu. Oh bisnis baru kemarin, kuliner nggak tahu apa tuh pisang goreng, dapat dana. Kalau bukan anak presiden, nah itu kan perlu dibuktikan. Yang jadi masalah kan ini bang, ya kan beli tahun politik yang pertama, Iya, ya kan. Betul. Ini bisa dihubungkan tahun Iya. politik. Yang Iya. kedua, Ubaidillah ini pada saat sebelum melaporkan Kang Iya, Ubed, iya. PP 98 atau Manabang lah itu kan. Sebelum dan sesudah pada saat melaporkan ini media ramai sekali. Seharusnya ya diselesaikan oleh KPK, bukan media ya kan, opininya kan. Makanya pandangannya di masyarakat juga ini Politik. 2024. Oh iya, iya. Ya itu. Atau memang apa namanya untuk menyelamatkan sistem yang Nah, terjadi. nah, di- kalau bicara yang rame nggak ramein, yang bikin rame memang Kang Ubed. Yang bikin rame kan yang kesinggung anak presidennya digugat, diduga. Marah-marah dia, ngoceh-ngoceh, nyerang kan. Media kan ngeberitain. Ya Ubedillahnya kan diem aja. Nah jadi yang bikin rame kan bukan Kang Ubed. Dia tetap lurus menyampaikan dugaan ketidakwajaran dari sebuah bisnis anak presiden. Apakah ada unsur KKN atau tidak? Nah, kenapa kok bikin ribut? Justru saya bertanya, yang bikin ribut itu siapa? Mereka yang bukan kaitannya terus kemudian menyerang Ubedillah. Gitu. Karena posisinya ya ini kan yang berkembang katanya baru anggapan. Ya Anggapan kan? Baru anggapan, bukti-bukti ya kita belum tahu lah itu apa sudah semakin apa namanya meruncing atau enggak. Nah, yang jadi masalah kalau nggak terbukti ini bisa jadi pencemaran nama baik. Nah, itu Gimana? Nah, nyambung dikit ini- bang. ini- Unsur-unsur itu kan pelaporan itu harus ada alat bukti yang Ya, jelas, betul. saksi yang jelas juga. Ya. Unsur-unsur itu udah terpenuhi belum sebelum jam Ya, lanjut? sekarang unsur tidak dipenuhi biarkan KPK. Ya. Kemudian Kang Ubed melakukan gugatan, dugaan, ketika tidak terbukti itu pencemaran nama baik atau bukan. Iya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Kang Ubed melakukan dugaan dan gugatan terhadap anak presiden yang dicemarkan nama baiknya siapa? Itu tadi Kaisang sama Nah, Gibran. iya, kan dia tidak bicara Kaisang, bicara KKN, bicara menyelamatkan negara. Kalau tiba-tiba Kaisang itu nggak terbukti, kan nggak ada pencemaran nama baik. Kalau terbukti, berarti ini kan sebuah hal yang harus dibongkar. Nah, kalau tidak terbukti, berarti kan nggak ada yang dicemarkan nama baiknya. Kaisang bisa mulus berjalan. Iya. Bahkan dia lebih happy karena udah diproses, ternyata tidak ada dugaan. Nah, kemudian apa kaitannya sama Kang Ubed kemudian digugat balik karena pencemaran nama baik? Pertanyaannya, siapa yang dicemarkan nama baik? Lowong dia lagi menyelamatkan negara, tidak sedang mengadukan Kaisang, tapi mengadukan adanya praktek pelanggaran konstitusi yang dugaannya itu dilihat ada satu bisnis yang nggak wajar. Ternyata dia anak presiden, wajar dong nanya, wajar dong menduga, wajar dong melaporkan. Apakah ini sesuai dengan aturan atau ini melanggar KKN atau tidak? Nah, ini menjadi penting untuk kita jadikan tradisi. Jadi siapapun yang melakukan laporan KKN itu harus dilindungi karena dia sedang melaporkan sebuah keinginannya negara ini biar bersih. Oleh karenanya setiap pelaporan korupsi itu jangan ada satu ancaman atau pihak yang tidak suka dia dilaporkan balik. Justru yang dilaporkan balik ini yang harus dilaporkan, yang harus ditangkap itu. Kok ada orang baik melaporkan terhadap khawatirnya negara tercemar, tiba-tiba ada yang marah terus mau melaporkan Kang Ubed. Nah, kalau yang mau dilaporkan Kang Ubed itu yang melaporkan Kang Ubed. Yang kalau mau mencemarkan nama baik dan negara itu yang sewot terhadap laporan Kang Ubed. Ya karena ini agak samar ya Bang Adit ya, antara melaporkan anak presiden atau melaporkan person atas nama Gibran dan Kaisang. Ya. Nah, ini yang memang kurang dipahami nih Bang, karena posisinya yaitu tadi kalau memang dia melaporkan anak presiden artinya kan memang terkait dengan KKN. Iya. Kalau memang untuk
sebut nama Kaisang atau Gibran itu apa namanya personal lah. Nah di sini nih Bang, kita harus cermatnya seperti apa nih untuk untuk sekarang melihat kira-kira kasus ini. Kang Ubed mau melaporkan Kaisang nggak kalau dia bukan anak presiden? Iya, iya. Nah, kan enggak kan? Iya. Berarti kan udah ketemu tuh sudut pandangnya. Bukan anak Indonesia yang sedang dilarang berusaha, dan bukan kita mau ikut campur orang mau praktek usaha dengan modal dari mana, bukan. Tapi yang mau dilihat adalah ada satu keluarga presiden melakukan tindakan bisnis ini yang kemudian tidak punya keadilan dan sensitivitas terhadap usaha yang tidak sehat. Jadi asas pelaporan itu Bang, ya kan berbeda loh. Proses pelaporan untuk tindak korupsi Iya. maupun pelaporan untuk tindakan kepolisian. Iya. Biasanya di tindakan kepolisian tuh peran media sangat penting Iya. karena untuk lebih percepat proses penindakan, Iya. penyelidikan, penindakan kan kayak gitu. Nah kalau untuk di KPK kan masa lebih besar medianya kan kayak gitu. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya mau melaporkan apa memang lagi pertarungan politik? Saya yakin Iya. Kang Ubed mau melaporkan ke kejaksaan, ke kepolisian, ke KPK pasti ramai. Karena yang dilaporkan anak presiden yang kebetulan tidak ada yang berani sama presiden. Tidak ada yang berani sama presiden. Nah kalau Kaisang memaksakan ingin bisnis, ya bapaknya aja nggak usah jadi presiden. Bener nggak? Iya, iya. Kalau mau nggak mau repot gitu, pilih aja anaknya mau bisnis apa bapaknya nggak boleh jadi presiden. Kan persoalannya itu bukan persoalan KPK, polisi, jaksa, bukan persoalan anak Indonesia yang nggak boleh berbisnis, bukan. Kita menjaga, melindungi, memperjuangkan penyelenggara negara harus bersih dan bebas KKN itu tetap MPR. Apa yang dilakukan Kang Ubed adalah menjalankan konstitusi. Kemudian ini terbukti atau tidak, kewajiban KPK memeriksa. Kalau biar nggak cepat gaduh, cepet-cepet. Ini bersalah atau tidak? Kalau tidak bersalah, bukan pencemaran nama baik. Semuanya menjadi baik. Kok ada logika pihak sana menyerang Kang Ubed kalau nggak terbukti pencemaran nama baik? Justru kalau nggak terbukti, nama baiknya terbangun. Dan yang mengadukan KKN itu, dia harus dilindungi. Bukti awal, bukti baru, biar KPK yang mengurus. Karena dia harus cepat melakukan tindakan setiap praktek KKN. Nah, seperti itu yang harus dipahami. Jadi, kita melihat ini harus bergerak untuk melakukan dukungan kepada Kang Ubed dalam memperjuangkan melawan pemerintahan KKN. Begitu, saudara-saudara. Iya. Oke deh. Nah, karena posisinya kita sudah banyak membicarakan ini, untuk closing statementnya Bang Apek dalam kasus ini gimana? Ya, ini pertama KKN gaya baru. Ya, dia baru. Ya kan? Ada tuh Bang Adit KKN. Nah, oleh karenanya KPK pun harus menggunakan gaya baru. Jadi apa? Setiap yang melaporkan KKN itu dilindungi dan tidak boleh dan bisa dilakukan gugatan balik. Harusnya dia diapresiasi. Karena dalam rangka penyelamatan negara. Karena dalam rangka penyelamatan negara. Nah, yang kedua, kita dalam momen peristiwa ini ada sosok yang berani, yang punya integritas. Kita dukung, berjuang bersama melawan, membasmi KKN. Begitu. Berjuang melawan membasmi KKN. Iya. Luar biasa. Jadi begitu perbincangan kita hari ini dengan Bung Apek, dan saya ditemani sama Bang Adit nih yang sudah hari ini punya kesempatan. Terima kasih banyak Bang Adit, Bang Apek. Mudah-mudahan kita akan ketemu di channel berikutnya, dan ini bisa menjadi pencerahan ke seluruh masyarakat bahwa ini adalah dalam rangka menyelamatkan negara dari unsur KKN, kata Bung Apek. Begitu ya Bung Apek ya? Ya, jadi sampai ketemu lagi di catatan Apek Saiman. Pancasila progresif revolusioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.